mendatangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti bapak-bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji, minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Kita ini sampai hari ini sebetulnya masih tetap melanjutkan penuntasan kasus ini secara hukum. Nah, problem yang kita hadapi sekarang ini, opini yang dikembangkan oleh banyak pihak, ya, itu dengan 2 orang kemarin polisi yang diadili di Pengadilan Jakarta Selatan dekat sini, itu dianggap bahwa itu kasusnya sudah selesai dan sudah tutup. Itu poinnya, ya, yang mereka ingin kembangkan, yang mereka ingin propagandakan. Nah, kemudian Komnas HAM juga membuat penyesatan informasi, saya katakan begitu ya, dengan menyebut ini sebagai sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai unlawful killing, ya. Nah, dalam terminologi hak asasi manusia itu tidak ada unlawful killing itu. Unlawful killing itu ya pidana biasa. Artinya polisi melakukan kesalahan di luar proses hukum, di luar prosedur, kemudian pidananya pidana biasa. Artinya misalnya polisi lalu lintas di pinggir jalan, kemudian ada orang nggak mau di stop, kemudian dia mengeluarkan tembakan karena semata-mata orang tidak mau di stop. Nah, itu unlawful killing sebetulnya, ya. Jadi hanya kesalahan prosedur biasa. Tetapi dalam terminologi hak asasi manusia, ya, itu disebutnya kalau ada rencana dari sebuah kekuatan, dari rezim, ada sebuah desain menggunakan struktur, ya, struktur instrumen dari negara, dari institusi negara, maka itu kategorinya adalah kategori extrajudicial killing namanya. Nah, jadi sebetulnya Komnas saja sejak awal ketika laporan penyelidikan itu dikeluarkan, itu sebetulnya sudah berupaya untuk menyesatkan informasi, untuk menggiring sebetulnya, menggiring publik, menggiring opini bahwa ini bukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tapi ini semata-mata kesalahan prosedur. Jadi itu sejak awal desain dari Komnas HAM. Nah, karena itulah di Komnas HAM sudah menyebut begitu, itu sebetulnya menunjukkan, membuktikan bahwa sejak awal kasus KM 50 itu memang kasus pelanggaran HAM berat karena melibatkan institusi negara sebetulnya. Institusi negaranya ikut menutupi sebetulnya. Yang disebut dalam terminologi hak asasi manusia itu disebut dengan obstruction of justice sebetulnya. Nah, saya mau bicara hukum saja dalam soal ini ya, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, bukan hukum pidana, bukan politik, tetapi hukum hak asasi manusia. Jadi satu, penggunaan istilah atau diksi atau terminologi unlawful killing sudah salah. Yang kedua, Komnas HAM justru terlibat dalam menutup-nutupi dalam sebuah tindakan yang disebut obstruction of justice, ya, menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan. Itu yang dilakukan oleh Komnas HAM sebetulnya. Nah, karena itu sebetulnya kita sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa seharusnya KM 50 itu diproses melalui mekanisme hukum undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi bukan hukum pidana biasa, bukan pasal 340, bukan pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, bukan, tetapi pasal Undang-Undang 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, di mana di situ disebutkan di pasal 7 atau pasal 9, saya lupa ya, tapi lebih kurang begitu, itu menyebutkan salah satu bentuk, pasal 9 kalau saya tidak salah ya, atau pasal 7 lah kira-kira begitu, salah satu bentuk dari yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu, yang kategorinya itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu ada 14 bentuk, salah satunya itu adalah pembunuhan terhadap penduduk sipil secara sistematis dan terencana. Ada 3 jadi unsurnya itu. Pembunuhan terhadap penduduk sipil,
dilakukan secara sistematis dan terencana, ya. Bukan dilakukan secara sistematis dan meluas sifatnya itu. Nah, sistematis itu apa? Pengertian sistematis itu adalah tadi itu yang saya sebutkan, menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Nah, dari data-data yang kita dapatkan menyebutkan, membuktikan bahwa memang ada desain sejak tahun 2016 bahkan, ya. Jadi bukan cuma tahun 2020. Sejak tahun 2016 itu institusi negara ini sudah digunakan dengan target FPI dan Habib Rizik sebetulnya. Dan itu kita punya bukti banyak. Nah, yang anak-anak yang menjadi korban ditembak 6 orang itu karena mereka mengawal Habib Rizik, dianggap menghalangi bagi institusi negara, bekerjanya institusi negara yang mentarget Habib Rizik, makanya anak-anak itu juga ikut disikat menjadi salah satu target antara sebetulnya. Itu masalahnya sebetulnya. Nah, itu karena itu kita masih mendesak supaya Komnas HAM membuka kembali. Kalau kemarin Komnas HAM hanya menggunakan Undang-Undang tahun 39 tahun 99, nah kita harapkan desakan ke depan ini keluarga korban ini mungkin dibantu nanti dengan lawyer-lawyer dari Pak Ajis ini, dari Asosiasi Advokat Pembela Persaudaraan Islam ini, untuk terus-menerus menagih Komnas HAM supaya membuka kembali kasus itu, supaya Komnas HAM melakukan penyelidikan melalui dengan menggunakan mekanisme Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan Undang-Undang 39. Itu yang perlu diingat tuh. Nah, keluarga korban ini harus juga, jadi saya mau dari soal keluarga korban, bapak-bapak ya, kita umat Islam ini nggak boleh kalah. Kenapa? Itu kasus Semanggi 1, Semanggi 2, Pak. Itu setiap hari Kamis mereka, yang sekarang sudah yang tahun ini kemarin Kamis kemarin itu sudah Kamis yang ke-5.000-an, Pak. Jadi mereka tuh rutin memperjuangkan nasib anaknya dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 tahun 98 sampai hari ini masih terus berjuang, terus menyuarakan. Nah, jadi saya harap bapak-bapak tidak bosan, tidak cepat capek, tidak cepat lelah, supaya ditagih terus itu. Didatangi itu Komnas, minta bantuan dengan pengacara-pengacara ini untuk datangi Komnas, mendesak supaya Komnas itu terus melakukan penyelidikan dalam konteks Undang-Undang 26 tahun 2000. Jangan pakai Undang-Undang 39 tahun 99 lagi, karena ini pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, itu terus tiap minggu datangin aja. Hari apa nanti janjian 6 orang itu keluarga Komnas datangi lagi. Pokoknya terus saja. Terus, jangan sampai bosan. Tadi yang saya contohkan, kasus Semanggi 1, Semanggi 2 sampai hari ini masih jalan mereka. Tidak bosan, tidak berhenti. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua sebetulnya ini Pak Ajis sudah melakukan langkah-langkah yang cukup maju, saya kira. Sebetulnya kita mau koordinasi dengan teman-teman pengacara yang ada di luar negeri, yang dihukum sistem hukum nasional mereka itu menerapkan sistem hukum di mana sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dituntut di negara mereka walaupun kejadiannya bukan di negara mereka. Ya, nanti kita akan buat daftarnya lah, negara-negara mana, teman-teman pengacara mana. Nah, itu sudah dikomunikasikan oleh Pak Ajis sebetulnya di beberapa negara. Nah, kita harapkan nanti dengan yang ini sebetulnya sudah saya ungkapkan, cuman memang teman-teman kita di luar di negara lain itu sepertinya memang karena ini harus menggunakan pengacara. Di luar negeri itu pengacara itu bayarannya mahal, Pak. Beda kalau di Indonesia. Ya, di Indonesia ini saya ini lebih kurang 30 tahun jadi pengacara, lebih banyak gratisnya sebetulnya. Nah, kalau di luar negeri mahal bayaran pengacara itu, walaupun kasusnya kasus seperti itu. Iya, kita lebih banyak pro bononya ya. Jadi 30 tahun saya itu mungkin cuma dari ratusan kasus mungkin cuma 2%-nya yang saya dapat duit itu, tapi 98%-nya lebih banyak pro bononya. Nah, kesulitan kita di luar negeri itu memang pengacaranya harus bayar. Sehingga teman-teman kita yang di luar negeri itu agak kesulitan untuk meminta bantuan pengacara yang mau pro bono di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Jadi pelaku-pelaku, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di KM 50 ini, kalau dia melakukan perjalanan ke luar negeri di tempat negara yang kita mendaftarkan gugatan itu, seketika mereka masuk ke dalam bandaranya, keluar dari pintu imigrasinya, bisa ditangkap oleh aparat keamanan di sana dan ditahan. Itu poinnya sebetulnya. Jadi kalau dia tidak mau keluar negeri, berarti dia tahanan negara namanya. Belum tahun 2000 pelanggaran HAM yang lama itu tahun 98,
itu masih harus membutuhkan otorisasi dari Senayan untuk bisa digelar pengadilan hak asasi manusianya. Tetapi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 dibuat, disahkan, diberlakukan, itu tidak perlu otorisasi Senayan sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal Komnas HAM bekerja, didorong, didesak, saya kira tiap minggu tadi itu, tiap pekan, apakah tiap hari Senin atau tiap hari Selasa, karena kalau nggak salah waktu itu Selasa deh, tanggal 7, karena tanggal 3 kejadian hari Jumat, 4, 5, 6, 7, kalau nggak Selasa Rabu lah itu ya, waktu itu. Maka ditinggal di Komnas HAM didorong terus menerus, setiap pekan itu didatangi, jangan bosan mendatanginya ya, tinggal gantian aja diatur nanti teman-teman yang mendampingi dari pengacaranya, nanti Komnas HAM yang akan melakukan proses memulai penyelidikan itu, memulai ulang penyelidikan. Jadi sebetulnya variabel yang disebutkan oleh Bung Refli tadi itu, variabel istana dan variabel Senayan itu tidak lagi menjadi variabel karena undang-undang ini kejadiannya setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Saya kira begitu jawabannya yang aman. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Jadi Bro Munarman seperti berbicara hukum di ruang hampa. Ari Lasso itu hampa ya. Jadi memang kawan-kawan semua, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc, ada pengadilan HAM. Kalau ad hoc itu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kejadiannya, seperti Timur Timur, ya, Semanggi 1, Semanggi 2. Tapi kalau setelah tahun 2000, 26 2000 diundangkannya undang-undang itu, maka pengadilan HAM biasa, prosedurnya berbeda. Kalau ini memang inisiatif Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, kemudian bisa mencari investigator yang independen, kemudian nanti dilimpahkan pengadilan HAM, ya. Tetapi kan kita tahu itu political will. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada political will istana, Komnas HAM berani melaunching penyelidikan terhadap KM 50. Tapi siapa tahu berani. Dan keadilan itu adalah hak, Pak. Ya. Keadilan itu hak. Kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil, maka hak kita itu tanpa kita minta itu diberikan. Itu pemimpin yang adil dan baik namanya. Tetapi kalau pemimpinnya setengah adil setengah baik, ya, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Hak itu harus kita rebut. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa hanya meminta, karena itu kita harus memperjuangkan, harus kita ambil itu, hak kita itu. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, isu transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus hak asasi manusia menjadi sorotan tajam. Salah satunya adalah kasus yang menjadi perhatian, yaitu kasus KM 50 yang melibatkan penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI oleh aparat keamanan. Banyak rakyat Indonesia saat itu yang merasa curiga dan skeptis terhadap kinerja Komnas HAM dalam menangani kasus ini. Kecurigaan ini muncul bukan tanpa alasan. Pertama, ada persepsi bahwa Komnas HAM tidak bersikap transparan. Proses investigasi yang dilakukan dinilai tertutup tanpa partisipasi publik yang memadai. Laporan dan hasil investigasi tidak sepenuhnya diungkapkan kepada masyarakat. Dan ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Rakyat ingin melihat bukti nyata dan penjelasan rinci tentang bagaimana keputusan dan temuan diambil. Namun yang mereka dapatkan seringkali hanya pernyataan yang bersifat umum dan tidak memuaskan dahaga akan keadilan. Kedua, ada keraguan mengenai sikap adil Komnas HAM. Dalam era di mana polarisasi politik semakin menguat, integritas lembaga-lembaga negara termasuk Komnas HAM seringkali dipertanyakan. Apakah keputusan yang diambil itu benar-benar berdasarkan fakta dan hukum, ataukah ada tekanan politik yang mempengaruhi? Banyak yang merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil lebih cenderung mendukung narasi resmi pemerintah daripada mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, kejujuran Komnas HAM dipertanyakan ketika terdapat inkonsistensi dalam pernyataan dan tindakan yang diambil.
Masyarakat melihat adanya ketimpangan dalam cara lembaga ini merespon berbagai kasus pelanggaran HAM. Ketika kasus KM50 muncul, publik mengharapkan tindakan tegas dan responsif. Namun yang terjadi seringkali adalah penundaan dan ketidakpastian yang justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Rakyat Indonesia menuntut lebih dari sekadar retorika. Mereka menginginkan kejelasan, kepercayaan, dan rasa keadilan yang nyata dari lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, Komnas HAM diharapkan dapat bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi lembaga yang benar-benar independen, berani, dan berpihak pada kebenaran, tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi. Karena hanya dengan cara itu, mungkin kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keadilan yang sejati itu dapat benar-benar terwujud.